Hutan merupakan sebuah dunia yang begitu kompleks, di mana ribuan makhluk hidup saling berinteraksi dan terhubung dalam jaringan kehidupan yang rumit. Sebagai sebuah pabrik alami yang sangat efisien, hutan mampu mengubah energi matahari dan karbon dioksida menjadi biomasa dalam jumlah besar. Proses inilah yang kemudian membentuk dan mempertahankan ekosistem hutan yang dinamis. Setiap makhluk hidup di dalamnya memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini. Dalam ekosistem hutan yang kompleks, jamur seringkali menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Sebagai salah satu dari 5 kerajaan makhluk hidup, keberadaan jamur sangat krusial bagi keseimbangan alam, meski seringkali luput dari perhatian. Di balik penampilannya yang sederhana, jamur menyimpan keragaman hayati yang luar biasa. Para ahli memperkirakan ada jutaan spesies jamur di dunia, menjadikan mereka salah satu kelompok organisme terkaya di planet bumi. Hutan, terutama saat musim gugur, adalah rumah bagi beragam jenis makhluk hidup, salah satunya adalah jamur. Saat berjalan-jalan di hutan, kita akan dengan mudah menemukan berbagai jenis jamur dengan bentuk dan warna yang sangat bervariasi. Makrofungi, sekelompok jamur yang tubuh buahnya cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang, merupakan jenis jamur yang paling sering kita temui. Ukuran tubuh buah jamur sangat beragam, mulai dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Begitu pula dengan warna tubuh buahnya, yang bisa berwarna putih, kuning, hijau, merah, coklat, atau bahkan hitam. Selain bentuk dan warna yang beragam, jamur juga memiliki bentuk tubuh buah yang unik. Ada yang berbentuk seperti cawan, semak, bola, bintang, atau corong. Beberapa jenis jamur, seperti bracket fungi, memiliki bentuk tubuh buah yang menyerupai lidah, konsol, atau tapal kuda. Tujuan utama bagian tubuh jamur yang kita lihat adalah untuk menghasilkan spora dalam jumlah yang sangat banyak. Spora ini berperan penting dalam perkembangbiakan jamur. Ketika kita mengamati tubuh buah jamur, kita akan menemukan beragam bentuk hymenophore, yaitu lapisan tempat spora diproduksi. Mayoritas jenis jamur memiliki hymenophore berbentuk tabung atau lembaran, namun ada juga yang memiliki bentuk yang lebih unik seperti berduri, berjalin, atau permukaan yang halus. Meskipun kita sering menganggap jamur hanya muncul pada musim-musim tertentu, sebenarnya jamur membentuk tubuh buah hampir sepanjang tahun. Sebagai contoh, jamur velvet shank sering muncul mulai September hingga April selama periode tanpa embun beku. Jamur ini biasanya tumbuh di sekitar tunggul pohon berdaun lebar. Sebagai pengurai, jamur ini mendapatkan nutrisi dengan memecah bahan organik mati, sebuah cara yang umum dilakukan oleh banyak jenis jamur. Di awal musim semi, jamur morel asli dan kembarannya yang langka mulai mengintip dari balik perlindungan alam. Tubuh buah mereka yang unik menandai dimulainya musim pencarian jamur. Menjelang musim panas, pemandangan hutan semakin semarak dengan kehadiran jamur Verdigris agaric. Topi jamur berwarna pirus ini yang sering tumbuh di kayu lapuk memberikan kilauan memikat di antara dedaunan. Setiap jenis jamur memiliki preferensi habitatnya masing-masing. Mayoritas jamur saprophyte seperti jamur bracket menggantungkan hidupnya pada kayu mati. Banyak di antara mereka adalah spesies langka yang dilindungi. Peran jamur arboreal sangat krusial dalam ekosistem hutan. Mereka berperan sebagai pengurai kayu, mengubah materi organik yang keras menjadi zat yang lebih sederhana secara bertahap. Proses dekomposisi ini menciptakan habitat baru bagi berbagai organisme,
memberikan kehidupan kedua bagi pohon-pohon tua yang telah tumbang. Baik jamur yang mengurai bahan organik di tanah maupun yang hidup pada kayu lapuk, keduanya memiliki peran krusial dalam siklus materi dan energi di alam. Kita dapat melihat betapa efektifnya jamur dalam mengurai bahan organik ketika mengamati proses pembusukan daun-daun kering di hutan. Di sini, jamur, baik yang besar maupun mikroskopis, menjadi aktor utama. Selain itu, jamur juga bisa memperoleh nutrisi dengan cara hidup pada organisme lain. Jamur patogen, misalnya, menyerang berbagai jenis makhluk hidup termasuk tumbuhan. Dalam hutan alami, kehadiran patogen adalah bagian normal dari ekosistem dan berperan penting dalam mengatur jumlah populasi organisme lainnya. Namun, situasi ini berbeda pada hutan yang telah terganggu oleh aktivitas manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Perubahan komposisi jenis tumbuhan dan struktur hutan yang semakin sederhana membuat hutan-hutan ini sangat rentan terhadap serangan patogen jamur. Sejak tahun 1980-an, pohon ek mengalami kematian massal akibat serangan jamur Oomycetes yang menyebabkan penyakit Phytophthora. Infeksi dimulai dari akar dan kemudian menyebar ke seluruh bagian pohon, membuat pohon semakin lemah dan rentan terhadap serangan serangga. Kematian pohon ek ini memicu perubahan besar dalam ekosistem hutan, terutama pada komposisi tanaman di bawahnya. Selain pohon ek, pohon abu juga menghadapi ancaman serius akibat serangan jamur. Pada awal abad ke-21, jamur Hymenoscephalus fraxinea mulai menginfeksi pohon-pohon abu. Jamur ini menghasilkan struktur reproduktif kecil di pucuk pohon. Meskipun pohon abu tua cukup kuat untuk bertahan, jamur ini hampir memusnahkan seluruh populasi pohon abu muda. Masalah lain muncul dari pohon elm, yang mengalami penurunan populasi yang signifikan pada awal abad ke-20. Sekitar 10-40% pohon elm di Eropa dan Amerika Utara terpengaruh oleh penyakit ini. Beberapa tahun kemudian, jamur baru bernama Ophiostoma novoulmi ditemukan dan dengan cepat menyebar hampir semua pohon elm gunung di Inggris Selatan mati. Penyebaran jamur ini dipercepat oleh kumbang kulit pohon elm besar yang berperan sebagai pembawa utama jamur ke wilayah-wilayah baru. Jamur mycorrhiza, sejenis jamur yang hidup berdampingan dengan akar tanaman, memiliki peran krusial dalam ekosistem darat, khususnya hutan. Hubungan simbiosis antara jamur dan akar tanaman ini membentuk struktur yang disebut mycorrhiza. Jenis mycorrhiza sangat beragam dan seringkali terkait dengan jenis tanaman inangnya. Misalnya, tanaman seperti blueberry dan heather membentuk mycorrhiza ericoid, sementara anggrek memiliki tipe mycorrhiza yang unik. Mycorrhiza arbuscular adalah jenis yang paling sering ditemukan pada tanaman herba dan beberapa pohon. Namun, di hutan beriklim sedang, Ectomycorrhiza lah yang mendominasi. Pohon-pohon seperti pinus, oak, dan birch umumnya membentuk Ectomycorrhiza. Ketika akar halus pohon ini bersentuhan dengan miselium jamur Ectomycorrhiza, struktur akarnya berubah. Rambut akar menghilang, akar bercabang-cabang, dan permukaannya dilapisi oleh hifa jamur. Lapisan miselium ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tergantung pada jenis jamur. Keanekaragaman jamur Ectomycorrhiza sangat tinggi, termasuk jamur yang dapat dimakan seperti boletus dan jamur beracun seperti toadstool. Berbeda dengan jamur saprophort yang bisa mengurai materi organik mati,
jamur mikorizа telah kehilangan kemampuan ini. Sebagai gantinya, mereka bergantung penuh pada tanaman mitra untuk mendapatkan karbohidrat hasil fotosintesis. Sebagai imbalannya, jamur ini menyediakan akses lebih baik bagi tanaman terhadap air dan mineral melalui jaringan miseliumnya yang luas. Selain itu, jamur mikorizа juga berperan sebagai pelindung tanaman dari patogen tanah. Hifa jamur ektomikorizа yang menjalar luas di dalam tanah membentuk jaringan mikorizа bersama, menghubungkan akar pohon bahkan dari spesies berbeda menciptakan satu superorganisme besar. Jaringan ini juga membantu pertumbuhan bibit di bawah naungan pohon dewasa. Musim gugur adalah musim yang dinantikan banyak orang untuk pergi ke hutan. Selain ingin menyatu dengan alam, tradisi memetik jamur juga menjadi daya tarik tersendiri, bahkan bisa dibilang sebagai olahraga nasional bagi masyarakat Polandia. Tradisi memetik jamur telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Polandia. Setiap tiba musim gugur, tepatnya pada bulan September dan Oktober, hutan-hutan di Polandia menjadi saksi bisu antusiasme masyarakat dalam berburu jamur. Berbagai jenis jamur, mulai dari jamur cemara hingga jamur birch, menjadi incaran para pemburu. Hasil panen mereka tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga menjadi sumber penghasilan tambahan. Jamur-jamur segar ini bisa kita temui di berbagai tempat, mulai dari pinggir jalan hingga supermarket. Bahkan, jamur olahan seperti jamur kering atau acar juga mudah ditemui. Di Polandia, ada 44 jenis jamur yang secara legal boleh diperdagangkan dan diolah, kebanyakan berasal dari hutan. Walaupun media kerap memberitakan kasus keracunan jamur beracun, bahkan hingga berujung kematian, kejadian ini masih terus terjadi setiap tahun. Salah satu jenis jamur paling mematikan adalah Amanita phalloides. Sering disangka jamur pangan seperti Rochelle, Yellowknife, atau Parasol. Dalam era modern yang sangat dinamis, perhatian kita kini tertuju pada upaya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Cara paling efektif untuk melindungi jamur adalah dengan menjaga habitat aslinya. Hutan adalah rumah bagi sebagian besar spesies jamur. Jadi, dengan melindungi hutan-hutan yang bernilai tinggi, kita juga turut menjaga keberlangsungan hidup berbagai jenis jamur, termasuk spesies langka yang terancam punah. Hutan Białowieża di Polandia, sebuah laboratorium alam yang kaya akan keanekaragaman jamur, khususnya karena melimpahnya kayu mati dalam berbagai tahap dekomposisi. Kondisi habitat yang beragam ini menjadikannya lokasi yang sangat baik untuk mempelajari dan melestarikan beragam jenis jamur. Namun, sebagian besar hutan di Polandia dikelola untuk berbagai tujuan termasuk produksi kayu. Dalam ekosistem yang dinamis ini, jamur dapat menjadi petunjuk yang sangat berharga untuk memantau dampak aktivitas manusia terhadap hutan. Sebagai organisme yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, jamur dapat memberikan kita gambaran yang jelas tentang kesehatan dan keseimbangan ekosistem hutan. Ada sebuah ironi mendalam dalam penggunaan kayu. Bahan alami, terbarukan, dan mudah terurai ini mengharuskan kita menebang pohon yang telah berumur panjang. Kayu adalah bagian penting dalam kehidupan kita, tetapi pemandangan penebangan hutan kerap memicu kemarahan. Namun, siklus kehidupan di hutan terus berjalan. Untuk meminimalisir dampak negatif dari campur tangan manusia, regenerasi ekosistem harus kita percepat, idealnya dengan membiarkan alam bekerja. Contoh terbaik
adalah promosi regenerasi alam. Hutan memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dengan cepat. Sisa-sisa pohon yang ditebang menjadi rumah bagi beragam jamur, seperti Tomentella yang khas di hutan gugur. Munculnya berbagai jenis jamur, dari yang umum hingga yang langka, adalah bukti nyata betapa cepatnya hutan dapat menyembuhkan luka akibat aktivitas manusia. Generasi muda memegang peranan krusial dalam menjaga kelestarian hutan dan khususnya keberagaman jamur di dalamnya. Hutan-hutan muda yang baru terbentuk sangat bergantung pada peran aktif mereka. Meskipun hutan pinus sering dianggap sederhana, di dalamnya tersembunyi kekayaan jamur yang menakjubkan, mulai dari jenis yang populer seperti porcini hingga spesies yang kurang dikenal. Untuk melestarikan kekayaan ini, upaya restorasi hutan harus segera dilakukan. Memperkaya keanekaragaman pohon dalam setiap kesempatan adalah langkah penting. Setiap spesies pohon baru yang diperkenalkan akan membuka peluang bagi ratusan spesies jamur untuk tumbuh dan berkembang sehingga menciptakan ekosistem hutan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kebanyakan bibit pohon untuk restorasi hutan buatan kita dibudidayakan di pembibitan. Semua jenis pohon hutan yang kita tanam bergantung pada simbiosis dengan jamur mycorrhiza untuk tumbuh optimal. Maka dari itu, bibit yang berkualitas tinggi harus memiliki pertumbuhan yang baik dan tingkat kolonisasi jamur mycorrhiza yang tinggi serta beragam. Faktor-faktor ini sangat krusial untuk keberhasilan penanaman dan rehabilitasi lahan. Bertahun-tahun penelitian di Institut Dendrologi Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia di Kornik membuktikan bahwa pembibitan hutan di negara kami bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Sayangnya, saat ini keanekaragaman jamur di seluruh dunia terancam, terutama akibat eksploitasi berlebihan sumber daya hutan, seperti peralihan dari pengelolaan hutan berkelanjutan ke perkebunan. Pengelolaan hutan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan mendasar pada struktur dan keanekaragaman hayati hutan. Hutan yang disederhanakan, terutama tegakan satu spesies yang ditanam pada awal abad ke-20, menjadi contoh nyata dari dampak negatif tersebut. Penggunaan benih yang tidak sesuai dengan habitat dan penekanan pada pertumbuhan cepat membuat hutan-hutan ini lebih rentan terhadap gangguan. Dunia jamur, sebagai salah satu komponen penting ekosistem hutan, juga turut terpengaruh oleh perubahan-perubahan ini. Perubahan iklim yang drastis, ditandai dengan kekeringan berkepanjangan dan musim dingin yang lebih hangat, telah memicu peningkatan populasi serangga perusak kayu dan jamur patogen. Fenomena cuaca ekstrim seperti badai dan hujan lebat yang semakin sering terjadi juga memperparah situasi ini. Kematian hutan dalam skala besar akibat perubahan iklim tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup berbagai jenis jamur, terutama jamur yang hidup berdampingan dengan pohon. Hilangnya habitat hutan menyebabkan ribuan spesies jamur kehilangan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, upaya pelestarian hutan menjadi semakin penting. Setiap bagian hutan yang masih bertahan harus kita jaga agar keberagaman hayati termasuk jamur tetap terjaga. Seiring dengan perubahan iklim, kita juga menyaksikan munculnya spesies jamur asing di berbagai wilayah. Jamur-jamur ini seperti octopus stinkhorn yang berasal dari Australia dan Selandia Baru seringkali menarik perhatian karena bentuk dan warnanya yang unik. Namun, kehadiran mereka juga menunjukkan adanya perubahan ekosistem yang sangat signifikan. Spora jamur octopus stinkhorn yang berbau seperti daging busuk menarik perhatian lalat yang kemudian menyebarkan spora tersebut. Jamur medjack yang berasal dari Amerika Utara ikut terbawa ke Eropa bersama pohon Douglas fir dan kini
telah menyebar ke berbagai belahan bumi selatan. Kehadiran Medjack ini menjadi salah satu faktor utama dalam invasi pohon Douglas fir yang mengancam kelestarian spesies pohon asli di beberapa negara. Selain itu, jamur Aureolittus projectulus yang kini juga berasal dari Amerika Utara kini semakin sering ditemukan di hutan pinus kering di wilayah pesisir, khususnya di Polandia. Jamur ini mudah dikenali dari batangnya yang beralur, sebuah ciri yang tidak ditemukan pada jamur asli di wilayah tersebut. Aureolittus projectulus telah menjadi primadona bagi para penggemar jamur dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya dalam jumlah besar pada akhir musim panas membuat hutan, terutama di wilayah pesisir, dipenuhi oleh ribuan tubuh buah jamur ini. Namun, di balik keindahan dan kepopulerannya, tersimpan pertanyaan mengenai dampak ekologis dari spesies asing ini. Asal-usulnya yang bukan berasal dari benua Eropa menimbulkan kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem hutan dan keberlangsungan hidup spesies jamur asli. Aktivitas manusia, seperti pengumpulan jamur secara masif, semakin mempercepat penyebaran Aureolittus projectulus ke berbagai wilayah di Polandia. Padahal, hutan adalah sebuah sistem yang kompleks di mana berbagai organisme hidup berinteraksi satu sama lain, termasuk jamur yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tubuh buah jamur, meskipun seringkali dianggap remeh, memiliki peran krusial dalam ekosistem hutan. Sebagai sumber makanan bagi berbagai makhluk hidup seperti hewan pengerat, siput, dan serangga, jamur menjadi bagian penting dari rantai makanan. Oleh karena itu, tindakan merusak tubuh buah jamur sembarangan harus dihindari. Meskipun tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi manusia, keberadaan mereka sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai organisme di hutan. Dengan berbagai fungsi ekologis yang dimilikinya, jamur berperan vital dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem hutan. Sungguh sulit membayangkan bagaimana hutan akan berfungsi tanpa kehadiran jamur.